Inilah Pesantren Entrepreneur, sebuah program yang akan membedah pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Jember yang membangun jiwa entrepreneur bagi para santrinya sebagai bekal kehidupan selepas ia di pondok pesantren. Pemirsa Tada Today TV, kembali lagi di program Pesantren Entrepreneur. Kali ini kami kembali mengunjungi pondok pesantren yang mendidik para santrinya untuk memiliki jiwa entrepreneur, yaitu berada di pesantren Al-Barokah An-Nur Humairoh yang terletak di Dusun Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Di sini ada berbagai macam usaha yang dijalankan pondok pesantren. Bagaimana kisah lengkapnya? Ikuti terus liputan kami di Pesantren Entrepreneur Tada Today TV. Pondok pesantren merupakan instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Sebagai lembaga pengajaran pendidikan agama Islam, kontribusi pesantren dalam membangun umat dan keagamaan telah banyak dirasakan. Dalam perkembangannya, pesantren juga terus bertransformasi, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tujuan utamanya jelas menyiapkan SDM unggul masa depan. Salah satu pesantren yang terus melakukan transformasi pembangunan SDM adalah Pondok Pesantren Al-Barokah An-Nur Humairoh yang terletak di Jalan Raung, Kelanceng Timur, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Pesantren yang didirikan oleh Haji Ahmad Syamsuri pada tahun 2012 ini berbasis salaf. Saat ini pesantren Al-Barokah An-Nur Humairoh diasuh Kiai Abdul Wasik LC MA yang merupakan putra Haji Ahmad Syamsuri. Cikal bakal berdirinya pesantren ini dimulai sejak tahun 2009. Saat itu Haji Ahmad Syamsuri juga berasal dari Kecamatan Tanggul, datang ke Desa Ajung. Pada mulanya Haji Ahmad Syamsuri tidak langsung membuka pesantren. Ia terlebih dahulu membuka usaha dores atau pelontok bulir padi setelah dipanen dan travel. Seiring berjalannya waktu, Haji Ahmad Syamsuri melihat fenomena banyaknya anak putus sekolah di daerah tempat tinggalnya. Dari situlah kemudian Haji Ahmad Syamsuri bersama masyarakat mulai bergerak membuka madrasah diniyah. Kebutuhan lembaga pendidikan dirasa sangat perlu. Berbekal membeli tanah 1,5 hektar, Haji Ahmad Syamsuri kemudian mendirikan Ponpes Al-Barokah An-Nur Humairoh yang mendapatkan SK resmi pada tahun 2012. Menurut Kiai Abdul Wasik, saat ini di bawah Yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah An-Nur Humairoh terdapat 6 lembaga pendidikan. Masing-masing adalah PAUD Al-Barokah An-Nur, Rodotul Anfal Al-Barokah An-Nur, yaitu sebuah pendidikan setingkat taman kanak-kanak, Madrasah Ibtidaiyah Al-Barokah An-Nur, Madrasah Sanawiyah Al-Barokah An-Nur, Madrasah Aliyah Al-Barokah An-Nur, dan Madrasah Diniyah Al-Barokah An-Nur. Dari seluruh lembaga pendidikan yang ada tersebut,
Yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah Al-Nur Kumairah memiliki 1.000 lebih santri. Mereka berasal dari sekitaran Pompas dan berbagai daerah di Jawa Timur. Untuk santri mukim berjumlah 230 anak dengan rincian 104 santri putra dan 126 santri putri. Alhamdulillah, untuk sejarah berdirinya pesantren Pondok Pesantren Al-Barokah Al-Humairah memang ini bermula dari Aba pendiri dulu memang sudah punya usaha di daerah Kelanceng sini. Kalau asli beliau dari Tanggul sekitar daerah Petemun ke atas, Persil. Terus kebetulan akhirnya berkeluarga ke Jember. Dulu sebelum mendirikan pondok ini beliau punya usaha, yaitu seperti dores padi gitu ya. Dores padi, terus ya termasuk usaha-usaha yang lain yang berkaitan dengan pertanian. Di situ beliau banyak melihat anak-anak itu tidak sekolah. Jadi dari mulai melihat anak-anak tidak sekolah, beliau akhirnya punya niatan. Karena beliau salah satunya juga dulu karena tidak selesai sekolah juga, sehingga kasihan ketika melihat ada anak tidak sekolah. Nah, dengan begitu akhirnya beliau berniat suatu saat kalau memang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ingin mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak yang belum bisa sekolah karena terkendala biaya. Alhamdulillah, setelah itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai tahun 2009 itu beliau akhirnya membeli tanah di sini sekaligus untuk pembangunan madrasah diniyah. Sebenarnya untuk niatan awal dari beliau ingin dijadikan juga sebagai daril aitam, yaitu tempat anak-anak yatim, karena beliau ingin ngayom anak-anak yatim. Tapi ternyata setelah sudah dibangun masjid dan 2 rumah yang ada di sini sekarang ini, kok ternyata lama tidak ada yang daftar. Sudah konfirmasi ke kepala desa segala macamnya. Akhirnya ada masukan-masukan, sudah daripada nunggu itu kita mulai untuk sekolah madrasah diniyah. Akhirnya mulai menjalankan madrasah diniyah Malang dengan dibantu oleh beberapa dewan guru yang kebanyakan tinggal di daerah sekitar sini. Alhamdulillah berkembang. Tahun 2011 akhirnya itu mulai ke sekolah PAUD, terus RA 2012-nya, 2013-nya itu mulai ke MI Madrasah Ibtidaiyah. Terus 2014 akhirnya dimulai yaitu MTS yang akhirnya diwajibkan sekaligus untuk mondok, dan 2015-nya MA. Alhamdulillah akhirnya sampai sekarang cita-cita dari Abah pendiri Haji Ahmad Syamsuri diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari pertama didirikannya Al-Barokah memang rencana dari pendiri Haji Ahmad Syamsuri ingin menggratiskan seluruh proses pendidikan di Yayasan Al-Barokah, mulai dari PAUD, RA, MI, MTS, SMA seluruhnya sampai yang mondok. Alhamdulillah mulai 2011 itu memang tidak dipungut biaya apapun. Sampai detik ini pun itu seragam juga masih disubsidi oleh Abah pendiri. Itu untuk tujuan membantu mereka tersebut. Untuk yang lainnya alhamdulillah untuk biaya pendidikan masih tetap digratiskan. Jadi kecuali untuk seperti kitab, buku, santri-santri tetap beli sendiri. Kalau untuk SPP, uang air, uang gedung segala macam sampai detik ini alhamdulillah dari pendiri tidak menarik itu seluruhnya. Jadi yang PAUD RA itu hanya ada infak sekitar 10.000 dan MI juga sekitar 10.000 apa 15 seperti itu, 15.000. Untuk yang di pondok karena memang kebutuhan lebih banyak, akhirnya yang diminta dari anak itu uang makan saja yang untuk mereka makan sehari, untuk dimakan sendiri sehari-hari itu 230 per bulan.
3 kali sehari. Terus untuk uang infaknya 50.000. Untuk santri alhamdulillah dengan seumur al-barokah yang masih bisa disampaikan, bisa dibilang masih seumur jagung, alhamdulillah cukup, artinya sudah sesuai dengan umur yang masih baru ini. Untuk RA itu sekitar 70 santri aktif. Untuk PAUD sekitar 20 atau 25. Untuk MI informasi terakhir kita dapat informasi sekitar 160-an. 160. Terus untuk MTSMA yang mondok ini, data yang masuk kemarin 230-an putra-putri. Dengan jumlah putri lebih banyak sekitar 126. Insya Allah seperti itu. Karena ada tambahan baru kemarin ini, pas setelah liburan ada tambahan, ada pindahan segala macamnya. Untuk menyiapkan lulusan yang unggul, pesantren Al-Barokah Al-Nur Humairah memberikan pembelajaran kolaborasi 3 kurikulum sekaligus. Masing-masing adalah kurikulum dari Departemen Agama, kurikulum Kuliatul Muallimina Al-Islamiyah atau KMI yang diadopsi dari Pondok Modern Darussalam Gontor, serta kurikulum Madrasah Diniyah yang diadopsi dari Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Selain itu, pada sisi pengajaran non-formal untuk menunjang berkembangnya santri selama 24 jam, Pondok Pesantren Al-Barokah An-Nur Humairah juga mewajibkan para santri mukim untuk menggunakan bahasa Inggris atau Arab di lingkungan Ponpes. Menggabung antara 3 kurikulum khusus yang untuk pondok pesantren. Yang pertama itu yaitu madrasah tsanawiyah secara formal, yaitu untuk dimasukkan datanya anak-anak ke pemerintahan, jadi supaya mereka ketika lulus dari Al-Barokah misalnya mau melanjutkan kemana, jadi mereka tidak bingung karena sudah ada ijazahnya. Jadi madrasah tsanawiyah. Terus yang kedua madrasah aliyah. Nah, madrasah aliyah ini sebagai kelanjutan dari madrasah tsanawiyahnya. Alhamdulillah, madrasah tsanawiyah sudah kita sampaikan barusan, yaitu mulai dari 2014 dan 2015. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah dapat izin semua dan sudah terakreditasi semuanya, alhamdulillah. Terus yang kedua, kurikulum yang kita sampaikan bahwa kita punya 3. Yang satu adalah kurikulum Departemen Agama. Yang kedua yaitu kurikulum KMI. Kurikulum KMI ini yang kita ambil dari Pondok Modern Darussalam Gontor ataupun TMI Al-Amin Perenduan ataupun pondok-pondok yang satu sistem. Nah, kurikulum yang kedua ini KMI ini kita kolaborasi dengan kurikulum Departemen Agama yang pagi, sehingga pembelajaran di madrasah tsanawiyah pagi itu kita ada pengembangan kurikulum. Jadi tidak hanya kurikulum depak saja, tapi kita kembangkan kurikulum tersebut dengan kurikulum KMI yang dari Gontor, Al-Amin ataupun yang sederajat, supaya tujuan kita ada peningkatan kualitas dari santri. Wabil khusus karena kita basicnya adalah pondok pesantren, otomatis muatan kepesantrenan harus banyak juga. Kalau perlu harus lebih banyak daripada muatan-muatan yang pelajaran-pelajaran umum lah, misalnya seperti itu. Cuma kita di sini tidak ada dikotomi ilmu, artinya kita tidak membedakan antara ilmu umum ataupun ilmu agama, karena dua-duanya sama-sama penting. Jadi ilmu agama harus, ilmu dunia harus. Nah, akhirnya kita menggabung kurikulum tersebut. Yang ketiga yaitu kurikulum madrasah diniyah. Nah, kurikulum madrasah diniyah ini kita adopsi dari pesantren-pesantren pondok salaf seperti Sidogiri, kalau di Jember ini Temporan, Temporejo, dan juga pondok-pondok pesantren salafiyah yang lainnya. Karena alhamdulillah dewan guru yang untuk pengajar madrasah diniyah malam ini bermacam-macam. Ada yang dari Sidogiri,
kebetulan pembina yayasan kita di sini adalah lulusan dari Temporejo, yaitu pondok pesantren yang terkenal di Temporejo itu. Terus beberapa juga ada dari pondok-pondok salaf yang lainnya, sehingga kurikulum itu kita padukan menjadi satu, sehingga terbentuklah madrasah diniyah yang untuk formal malam harinya. Jadi kalau paginya dari jam 7 sampai jam 2 itu adalah MTS Aliyah dikolaborasi dengan KMI. Kalau untuk malam, nah itu kita untuk madrasah diniyah khusus yang berbasis pondok pesantren salafiyah. Akhirnya alhamdulillah kita sepakat kepada Dewan Guru bahwa di Al Barokah itu kita menggunakan sistem integritas. Integritas artinya kita sistem perpaduan dengan tujuan supaya pengalaman santri lebih banyak dan juga keilmuannya kita harapkan juga lebih matang. Lalu di samping pembelajaran agama dan pengetahuan umum dalam rangka mencetak generasi unggul, Ponpes Al Barokah Al Nur Humairah juga memberikan penguatan skill tambahan kepada santrinya berupa pendidikan entrepreneurship berbasis learning by doing, di mana para santri dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan unit usaha yang berada di bawah pesantren. Beberapa unit usaha yang semua pengelolanya dilakukan oleh para santri adalah minimarket pesantren, kantin pesantren, depo isi ulang air minum, dan jasa laundry. Usaha-usaha itu semuanya dikelola para santri, sistemnya sudah tersedia, santri tinggal laporan kepada para pengurus. Untuk kemandirian pesantren kita masih kembangkan sampai detik ini. Walaupun kita juga sudah beberapa kali nyoba, walaupun belum rezekinya atau mungkin salah pengawasan segala macamnya, cuma kemandirian harus tetap ada. Karena pesantren itu tidak bisa bergantung kepada bantuan terus. Nah, kalau hanya bergantung kepada bantuan, ketika bantuan hilang, maka pondok pesantrennya akan mati juga, kan seperti itu. Maka karena itu kita terus mengembangkan kemandirian pesantren, usaha-usaha pesantren yang akan menopang kegiatan-kegiatan pesantren itu sendiri. Alhamdulillah untuk di pesantren kita ada koperasi, ada kantin, koperasi, ada kantin. Di situ kita juga ada depo air isi ulang. Terus ada laundry juga yang kita kembangkan sekarang, yaitu warung kopi dan makanan. Nah, ini seluruhnya kita minta bantuan untuk ikut melatih juga santri, ikut melatih kemandirian santri, karena santri harus banyak ilmunya lah. Ini bukan hanya ilmu agama saja yang dipelajari di pondok, tapi ya semua ilmu juga harus diajarkan. Dan kita alhamdulillah dalam proses tersebut, mohon doanya juga semoga dimudahkan, dilancarkan. Dan ya masih banyak juga seperti jahit. Nah, dijahit untuk kalangan putri ini sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih, alhamdulillah. Dan untuk yang lainnya ada kursus-kursus seperti komputer dan yang lainnya. Dan kita seluruhnya mengoptimalkan pelatihan entrepreneurship itu kepada santri, sehingga santri itu berkembang, santri itu punya bakat, punya minat, santri itu sesuai dengan dari Departemen Agama itu motonya lah ya, madrasah hebat bermartabat, kan seperti itu. Nah, kita harapkan santri juga hebat dan bermartabat, sehingga santri anak-anak tidak minder jadi santri. Dulu kan kemarin masih ada yang minder, wah jadi santri bisa apa, salah. Jadi mindset itu harus dirubah.
Sekarang itu santri bisa semua, termasuk kepramukaan, termasuk aktivitas ekstrakurikuler yang lain. Nah, itu juga harus dikembangkan. Kiai Abdul Wasik mengatakan minimarket Pondok Al Barokah An-Nur Humairah merupakan toko satu-satunya di lingkungan Pompes yang dapat memenuhi segala kebutuhan santri. Sesuai semboyan, Anda belanja, Anda beramal, maka segala transaksi yang ada pada minimarket itu manfaatnya akan kembali untuk kesejahteraan santri dan guru. Kiai Abdul Wasik selaku pemegang otoritas tertinggi di Pondok Pesantren Al Barokah An-Nur Humairah memberikan kepercayaan kepada para santri untuk mengelola, menjaga, serta melaporkan keuangan minimarket. Selain itu, para santri juga dilarang membeli barang ke toko yang berada di luar Pompes. Oleh karena itu, unit usaha ini menjadi unggulan sekaligus menjadi media belajar entrepreneurship pada para santri yang terlibat. Pelibatan santri dalam pengelolaan usaha, ujar Kiai Abdul Wasik, sengaja dilakukan dengan harapan kemudian menjadi bekal bagi para santri untuk berbisnis ketika sudah menyelesaikan pendidikan. Semua cabang usaha yang sudah kita sampaikan barusan itu langsung santri. Koperasi juga seperti itu, kantin juga seperti itu. Dari santri langsung di sana mereka belajar menata keuangannya seperti apa, termasuk nanti ketika proses pembelanjaan apa saja yang dibelanja, kira-kira pengaturannya seperti apa, itu santri. Dengan mereka konsultasi kepada Dewan Guru. Konsultasi dengan Dewan Guru termasuk nanti terakhirnya konsultasi kepada pihak pengasuh di pesantren untuk kelancaran pembelajaran ataupun keberlangsungan dari kantin atau yang lainnya tersebut. Usaha unggulan pesantren berikutnya adalah depo isi ulang air minum. Usaha ini turut menjadi penopang kemandirian pesantren dan juga sebagai wadah belajar usaha santri. Depo air minum yang telah berjalan stabil dalam 3 tahun terakhir ini terletak tepat di depan pesantren. Depo isi ulang air minum ini dijalankan sepenuhnya oleh para santri dengan sistem jaga bergantian. Setiap harinya depo ini melayani kurang lebih 50 galon dengan harga setiap isi ulang Rp5.000. Pada hari-hari tertentu pelanggan isi ulang air mineral dapat meningkat hingga 100 galon lebih. Diakui oleh Kiai Abdul Wasik, dari unit usaha yang telah stabil itulah sebagian kebutuhan Pompes dapat dipenuhi. Depo air minum ini insya Allah sudah 3 tahun ini, insya Allah menginjak ke tahun keempat. Nah, itu dulu karena kita lihat daerah sini untuk air bersih kurang dan kebutuhan air bersih meningkat. Akhirnya punya pemikiran untuk membuat depo. Sebenarnya niatan pertama untuk bikin air kemasan sebenarnya, seperti air kemasan gelas. Setelah dihitung-hitung ternyata modal yang dibutuhkan tidak sedikit. Sedangkan kita untuk modal ya belum ada lah, artinya masih sambil berjalan. Akhirnya apa yang bisa kita kerjakan, sudah kita bikin air isi ulang dulu. Alhamdulillah mulai dibuat air isi ulang tersebut, pemasukan dari air isi ulang itu bisa lah untuk nambah-nambah pembayaran listrik, untuk kebutuhan-kebutuhan yayasan. Alhamdulillah. Dan santri alhamdulillah di situ juga ikut aktif, ikut andil
Dan ya kita harapkan tadi, kalau misalnya nanti di rumah mereka punya pikiran, punya modal, kan bisa untuk mengembangkan usaha tersebut di rumah. Usaha berikutnya yang juga dijalankan santri adalah laundry dan kantin pesantren. Dua unit usaha ini meski tidak sebesar minimarket dan depo air minum, tetap mampu berjalan dengan baik. Para santrilah yang menjalankan usaha tersebut dengan tetap didampingi oleh pengasuh. Usaha laundry dijalankan oleh santri putri. Untuk menambah kemampuan wirausaha, para santri putri juga diberikan pelatihan menjahit. Tetapi untuk sementara kegiatan menjahit belum bisa melayani pesanan karena masih dalam tahap pembelajaran. Sebagai ikhtiar kemandirian, Kiai Abdul Wasid telah menyiapkan beberapa usaha lain yang masih dalam tahap pembangunan. Di antaranya ialah kafe pesantren, roti manis, ayam petelur, dan pertanian terpadu. Laundry, alhamdulillah, ini juga sebenarnya baik, bagus, cuma karena memang kebanyakan santri itu perekonomian di bawah menengah, kebanyakan akhirnya yang nge-laundry tidak sebanyak biasanya. Yang penting berjalan dulu, itu tidak jadi masalah. Yang penting ya santri juga terbantu dengan adanya laundry. Mungkin ada yang tidak sempat nyuci segala macamnya, termasuk pengurus-pengurus juga di situ bisa belajar pengurusan tentang laundry tersebut. Untuk perencanaan ke depan seperti roti misalnya, karena kita lihat di koperasi atau di kantin itu banyak santri kebutuhan mungkin ketika siang lapar atau sore lapar, mereka banyak membeli seperti roti. Nah, ini selama ini kita masih dititipkan dari orang luar, dititipkan dari orang luar. Sementara ini, nah kita berpikirlah kalau kita bisa memanfaatkan santri, termasuk juga untuk pemberdayaan santri supaya mereka tambah pengalaman, bisa siapa tahu bisa jadi bekal ketika di rumah untuk buat bikin usaha lah misalnya. Nah, bagaimana kalau roti tersebut kita kembangkan sendiri? Kita kembangkan sendiri nanti dari santri untuk santri dan oleh santri. Ini perencanaan ke depan juga ada keinginan dari pendiri juga untuk mengembangkan seperti ayam petelur. Ayam petelur, kebetulan lahan di belakang ada, walaupun sedikit, insya Allah cukuplah untuk ayam petelur tersebut. Terus untuk daerah pertanian, kita kemarin sempat budidaya jamur, cuma mungkin daerahnya kurang pas atau seperti apa, memang belum rezekinya. Cuma untuk pertanian, kebetulan daerah masyarakat sini kebanyakan masih bertani juga. Ini kayaknya kita lihat perkembangannya mungkin baik ke depannya, karena santri kita lihat wali murid juga banyak yang bertani. Nah, ini pengen kita kembangkan. Nanti mungkin dengan cara sewa tanah, kita nanam buah-buahan atau nanam seperti cabai atau yang lainnya ya, untuk tambah pengalamannya.